Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas satu konsep yang mungkin sepele tetapi cukup penting, yaitu konsep bagaimana kita membuild, merun, dan melakukan debugging ya, dengan Visual Studio Code. Yuk, mari kita mulai. Satu hal yang cukup menarik di Visual Studio Code ya, semuanya sudah built-in. Jadi pada saat kita membuild produk atau kita membuild project, itu semuanya sudah dilakukan built-in. Jadi misalnya teman-teman membutuhkan suatu suatu library package tertentu pada saat teman-teman sudah menggunakan instalasi di PowerShell untuk menginstal .NET package ya, yang langsung diinstal, maka setiap kita membuka project dia akan melakukan sinkronisasi atau konfigurasi building ya. Hal itu juga terjadi pada saat kita melakukan run di sini ya. Rekan-rekan bisa melihat di sini kita punya sesuatu yang kita sebut dengan configuration ya. Configuration ini berupa JSON ya, dan di sini menentukan bagaimana perilaku project kita itu akan dieksekusi atau akan dijalankan. Hal yang menarik ya, by default ini akan dibangkitkan oleh Visual Studio Code. Jadi rekan-rekan gak perlu melakukan konfigurasi satu demi satu ya. Contohnya di sini kita akan menggunakan tipe .NET Core Launch gitu ya, berupa konsol. Kemudian kita akan membuka keluarannya itu di internal konsol gitu ya, di internal konsol. Jadi kita bisa memisahkannya ini di internal konsol atau di yang lain gitu ya. Di sini ada informasi gitu ya, outputnya apa saja. Jadi pada saat awal rekan-rekan melakukan run, .json ini kan dibuat, dan itu bukan cuma untuk dibuat untuk langsung dijalankan, kita juga bisa memodifikasinya. Contohnya misalnya kita bisa menambahkan argumen ya, atau kita bisa menambahkan merubah beberapa opsi. Ya, contohnya di sini konsol, internal konsol. Kalau saya hover itu ketahuan tuh apa limitasinya. Internal konsol itu nggak bisa reading konsol input. Jadi konsol read line ya, itu konsol read itu nggak bisa dibaca. Jadi harus kita ubah. Nah, cara ngubahnya pun simple ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya hapus, kemudian saya tekan Ctrl Space. Maka nanti di sini keluar nih mau ditampilkan dalam mana ya. Contohnya saya akan tampilkan di eksternal terminal. Jadi berupa pop-up ya. Setelah saya save, kemudian saya bisa run. Kemudian run without debugging. Teman-teman lihat deh apa yang terjadi. Jadi di sini C# gitu ya, MS Build menggunakan kemampuannya ya untuk membuild project tersebut. Bukan hanya itu, dia juga merestore beberapa hal yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan. Dia semua merestore semuanya. Kemudian juga menampilkan debug console di sini ya, dan tadi teman-teman bisa lihat terminalnya keluar, itu menandakan bahwa aplikasi kita dijalankan. Nah, kita di sini pada saat kita melakukan proses Ctrl F5 atau menjalankan program kita, di situ ada fungsi restart. Jadi kalau saya restart, maka akan terjadi proses ulang. Ya. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat tuh. Kemudian konsolnya keluar lagi. Ya. Atau saya bisa stop. Ya, artinya kita matikan dari fungsi run ini ke fungsi code editing lagi ya. Atau kita bisa pause ya. Kalau misalnya ada beberapa proses yang hendak dijalankan, kita pause dulu terus kita ubah kodenya bisa. Saya akan stop di sini. Ya. Begitu stop, kita kembali ke model penyuntingan code. Nah, teman-teman tadi pada saat kita merun itu ada dua pilihan sih. Yang pertama adalah run without debugging dan start debugging. Jadi bedanya kalau di start with debugging ini artinya kita mengaktifkan flag-flag yang bisa kita buat sebelumnya. Contohnya misalnya teman-teman curiga nih di line ini bakal ada error, maka kita bisa beri tanda ya, beri tanda. Dan itu akan dieksekusi, akan dibaca, akan berhenti atau kita sebut dengan breakpoint pada saat titik itu terjadi, pada saat titik itu dilewati. Tapi kalau run without debugging, kita mengabaikan semua breakpoint yang kita susun. Nah, menambah breakpoint itu seperti apa sih? Misalnya kita nambahin breakpoint di sini. Nah, itu kita tambahkan breakpoint tuh ya, di ujung situ. Kemudian kita tambahkan breakpoint ini. Begitu saya run start debugging, ya, begitu saya start debugging, ya, maka teman-teman bisa melihat kode kita ini berhenti di situ dan debugger berjalan.
debugger berjalan. Teman-teman bisa melihat di sini variabelnya bisa kita baca gitu ya. Variabel-variabelnya kita bisa baca di sini, nilai-nilainya apa saja ya. Kalau teman-teman punya variabel yang hendak diketahui ya, teman-teman bisa tambahkan di sini. Misalnya saya pengen tahu nih hasil gitu ya, misalnya saya pengen tahu hasil. Nah, teman-teman bisa lihat ya watch-nya apa. Di sini struct trace ya. Jadi kita bisa lanjutkan. Kode kita ada di sini. Dan kalau saya pilih lagi run, di situ rekan-rekan bisa melihat tuh, bisa stop debugging, Shift F5 atau restart debugging. Di sini ada aktivitas yang cukup menarik, kita bisa step over, step into, step out ya. Step over itu artinya kita melangkah di jalur yang sama. Step into itu artinya kita masuk ke metode. Jadi kalau misalnya itu manggil sebuah metode, maka dia akan masuk ke metode tersebut ya. Kita coba nih F10 ya, kita coba F10 di sini ya. Maka kode langsung ke bawah gitu ya. Tapi begitu saya pilih step into, kode akan masuk ke current speed ya, langsung masuk ke kode current speed. Kemudian kita coba step over, masuk ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita bisa menavigasi dan kita bisa lihat tuh hasilnya ya, 150. Kalau kita pilih step out, kita akan keluar. Nah ya, jadi teman-teman ingat aja nih, step over itu untuk ngelangkah di yang sama, step into itu masuk ke metodenya yang detail, step over itu step out itu keluar ya. Dan di sini kemampuan debugger itu sangat-sangat bermanfaat pada saat teman-teman melakukan proses pencarian bugs, makanya namanya debugger ya. Oke, kalau sudah puas dengan melakukan debugging, kita bisa men-stop ini ya, men-stop kodenya. Nah ya, maka kita sudah selesai. Tapi kalau kita run dengan without debugging, maka debugger akan mati ya, tidak akan dieksekusi. Oke, dan langsung kode dijalankan ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat bedanya. Tapi kalau pengen ngedebug dengan mematikan breakpoint gitu ya, ya bisa saja kita dengan memilih disable all breakpoint. Dan kalau teman-teman ngerasa debuggernya kurang canggih ya, misalnya ada informasi yang kurang, misalnya konsumsi memori berapa sih, konsumsi CPU berapa, teman-teman bisa tambahkan install additional debugger. Maka nanti akan ada banyak pilihan yang bisa rekan-rekan gunakan ya. Oke, demikian sesi video kali ini. Kita sudah mencoba memperkenalkan konsep configuration ya dengan launch.json. Kita juga bisa membahas terkait dengan bagaimana run dengan debugging. Terus kemudian kita membahas tentang dasar-dasar debugging. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.